Hello guys, welcome back to my YouTube channel, Raka Yoga Channel. Oke, di sini saya sendiri dulu lah, buat konten sendiri. Jadi mau bincang-bincang sedikit lah. Oke, di sini saya mau membuat konten tentang tips Ramadan. Jadi gimana ya? Sekarang kan sudah hari raya Idul Fitri teman-teman. Jadi sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila saya banyak salah-salah kata, salah-salah perilaku ketika bertemu langsung ataupun ketika berkomunikasi lah gitu. Jadi terus kemudian juga saya memohon maaf apabila terdapat postingan yang mungkin setidaknya ada yang tersinggung, ada yang mungkin terasa lah gitu. Tapi saya tidak bermaksud untuk hal itu. Jadi saya tipe orang yang kalau misalkan ada masalah langsung bukan berhadapan langsung, jadi langsung ngomong secara langsung lah daripada saling sindir di medsos. Oke, kalau dulu saya akui memang seperti itu, jadi sering sindir dulu baru selesaikan. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak perlu deh, jadi memang lebih baiknya langsung ketemu, habis itu diselesaikan lah masalahnya. Jadi nggak usah bertele-tele sampai di ini untuk menurut argumen saya ya. Mungkin setiap orang berbeda-beda teman-teman, jadi tidak bisa disamakan lah dalam persepsi, dalam pemikiran. Jadi ini saya, oke? Saya berbicara tentang diri saya sendiri, bukan orang lain teman-teman, oke? Paham? Kemudian saya kembali memohon maaf apabila teman-teman yang dari awal membuat konten bersama saya, konten Q&A, konten challenge sampai sekarang di penghujung April, saya memohon maaf. Mungkin saya banyak merepotkan teman-teman, tapi saya harap mudah-mudahan teman-teman bisa ikhlas membantu saya, membantu mewujudkan cita-cita saya untuk menjadi seorang konten kreator. Saya meminta doa dari semuanya, mudah-mudahan saya bisa sukses dengan menjadi seorang YouTuber kedepannya, amin. Oke, next mungkin saya langsung pembahasan lah. Berbicara tentang Ramadan, mungkin kalau misalkan menurut pribadi saya sendiri, kalau Ramadan itu, bulan suci Ramadan itu bulan yang sangat membahagiakan. Saya membahagiakan, benar-benar beda dari bulan-bulan yang lain. Jadi istimewa lah. Mungkin menurut saya di mana letak istimewa tersebut? Menurut saya istimewanya tuh di dalam bulan suci Ramadan itu ada yang namanya istilah ngabuburit kan banyak. Walaupun mungkin tahun ini saya tidak ngabuburit, karena saya jujur teman-teman, saya di tahun ini ngabuburit cuma 2 kali ya, terhitung 2 kali teman-teman. Kenapa? Soalnya saya alhamdulillah ada pekerjaan yang mungkin ada yang menghasilkan, ada yang tidak menghasilkan mungkin, tapi setidaknya saya bisa mengisi waktu dengan kegiatan lah gitu. Saya terhitung 2 kali ngabuburit. Jadi kalau ngabuburit itu istilahnya, tau lah, kalau orang Sunda pasti tahu lah ya. Seperti itulah. Saya terhitung 2 kali teman-teman. Kemudian ada istilah takjil. Ini istilah baru bagi kehidupan saya. Soalnya dulu saya nggak pernah nemu takjil teman-teman. Saya nggak nemu takjil, dan saya bahkan tidak paham apa itu takjil. Saya bertanya-tanya itu. Serius teman-teman, saya serius. Dan di tahun ini saya tahu, takjil itu seperti makan pembuka lah sebelum ketika berbuka puasa, bukan sebelum berbuka puasa ya. Gitu teman-teman. Mungkin itu memang suatu hal yang baru, tapi sekarang saya tahu gitu, teman-teman. Kemudian ada istilah jalan. Nah, kalau misalkan malam disebutnya ya, malam ganjil lah gitu lah teman-teman pasti paham. Malam ganjil kan suka ada yang, kalau di musola saya teman-teman, kalau mungkin musola teman-teman juga ada lah, mungkin ya sebagian, tapi tidak semua, tapi saya nggak tahu juga. Saya membahas di musola saya sering ada namanya jolam, jadi makanan yang dibagikan setelah selesai sholat isya itu. Jadi gimana ya, kalau misalkan musola tuh, kalau misalkan di bulan-bulan biasa ya, selain bulan Ramadan teman-teman, selain bulan Ramadan tuh jadi
terbilang tidak cukup ramai. Ada yang berangkat ke musola tapi tidak terlalu ramai. Nah ketika bulan suci Ramadan itu, nah ini yang membuat saya senang. Kebetulan kan saya dekat, rumah saya dekat musola itu. Saya jujur kalau misalnya nggak di bulan Ramadan saya jarang ke musola. Saya nggak tahu, mungkin itu gogoda itulah syaitan. Tapi ketika bulan suci Ramadan saya sangat bersemangat. Tuh ada istilah sholat tarawih, kewajibannya mungkin memang di bulan-bulan yang lain nggak ada ya teman-teman. Itu dia. Kemudian apa lagi ya? Nah kalau misalkan ada Al-Quran itu, jadi kan kalau misalkan di sini kan dekat ya, rumah saya dekat dekat sama musola, jadi ramai gitu loh, ramai teman-teman. Jadi kalau misalnya bulan suci Ramadan tuh ramai, terus kayak vibesnya tuh subhanallah sangat membahagiakan lah. Kemudian ada juga istilah petasan nih teman-teman. Tapi kalau misalkan dulu waktu kecil mungkin sering lah sering main petasan ya, adanya pasti sama lah. Kalau misalkan masih kecil pasti nggak mungkin nggak main petasan kan. Nah, tapi sekarang udah besar, kayaknya nggak perlu main petasan itu. Tapi masih kadang ada juga gitu, tapi sekarang udah jarang yang main petasan begitu teman-teman. Jadi benar-benar vibesnya yang ramai gitu loh. Alhamdulillah senang banget lah kalau misalkan menyambut bulan suci Ramadan itu, sangat senang lah kalau saya pribadi ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang saya rindukan lah dari bulan suci Ramadan. Dan saya tidak tahu, jadi kalau misalkan usia kan tidak ada yang tahu teman-teman, hanya Tuhan yang tahu. Nah saya berharap saya bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan, tapi walau alam saya tidak tahu. Mudah-mudahan semua yang menonton video ini juga bisa panjang umur, sehat selalu, dimurahkan rezeki, dilancarkan semua urusannya, digapaikan cita-citanya, kemudian dipermudah segala hajat ataupun hal yang diinginkan teman-teman. Oke, senantiasa berdoa dan berusaha, tetap semangat. Itulah istilah-istilah mungkin ataupun hal-hal yang saya rindukan di bulan suci Ramadan. Dan mungkin di bulan-bulan lain bukan berarti saya tidak bersemangat ya teman-teman. Dia bersemangat dalam beribadah, dalam berkegiatan, dalam bekerja, bukan berarti seperti itu. Enggak sama sekali. Tapi memang di bulan suci Ramadan istimewa, menurut saya sangat istimewa gitu teman-teman. Kemudian sepekan setelah setelah hari raya Idul Fitri ini, kebetulan ini yang sangat istimewa untuk tahun ini ya teman-teman. Tahun ini kebetulan kan kalau misalkan tahun kemarin tuh saya katakan berulang tahun, misalkan bertemu dengan tahun kelahiran saya atau bulan kelahiran saya maksudnya. Dulu tuh kalau tahun kemarin yang saya ingat tuh masih bulan suci Ramadan, dan dulu itu bukan dirayakan ya, kalau dirayakan tuh nggak boleh sebenarnya, tapi nggak tahu juga. Tapi jadi ada yang memberi kejutan lah ada yang memberi kejutan kalau tidak salah. Nggak tahu 2 tahun kemarin ataupun nggak tahu 1 tahun kemarin lah, saya lupa ya. Tapi ada yang ngasih kejutan, itu tim konten tim New Magenta atau tim konten. Sehat-sehat kalian dimanapun kalian berada, jangan pernah lupakan saya. Tetap jalani silaturahmi dan komunikasi dengan baik lah. Walaupun kita jauh, tapi kita tetap saudara. Kecuali kalian ingin memutus silaturahmi dengan saya, tapi sebaiknya nggak boleh sih. Tapi terserah kalian. Setuju. Saya tidak bisa memaksa orang yang tidak mau berteman dengan saya. Dan itu kan kebetulan lahir saya 30 April berarti sepekan setelah ini, untuk tahun ini. Kalau misalkan tahun dulu tuh sedang bulan suci Ramadan kalau nggak salah, diberi kejutan kan sama teman-teman gitu, kasih kue di teplok tipu sampai ke musola, soalnya kan lokasinya dekat musola tuh. Teplok sampai mual saya, bau telur endog betul guys, benar-benar gimana ya Allah. Tapi saya sangat mengapresiasi, sebenarnya saya sudah tahu, benar teman-teman, saya sudah tahu. Jadi pasti kenapa awalnya gini. Ini mungkin perihal Ramadan tadi ya. Sekarang perihal mungkin momen ulang tahun saya
2 tahun atau 1 tahun yang lalu. Nah, si salah satu temen tuh bilang gini, kalau Indonesia tuh, ayo kita potbar lah, kita potbar. Nah, tapi nggak di rumah loh, nggak di rumah rasanya. Saya mulai curiga. Itu di depannya di pekarangan dekat musola kan, maksudnya di pekarangan dekat musola tuh sedikit luas, jadi bukan apa-apa ya, jadi karena luas makanya ngambil lokasi itu gitu, teman-teman. Sana kan sana saya udah tahu teman-teman, saya beneran serius, saya udah tahu bahwa rencana itu bakal ada teplok. Jadi tahu kan teplok, jadi di tepung telur air gitu lah, campur teman-teman, teplok kan, ramai gitu sampai saya lari ya. Gimana ya, bener-bener kalau misalnya itu tuh bener-bener udah nggak ada perasaan tuh teman-teman, teplok ini kayak nyerang gitu loh. Tapi saya tahu itu memang kejutan buat saya, jadi saya sangat mengapresiasi hal itu gitu teman-teman. Jadi benar-benar berkesan. Dulu tuh nggak tahu usia 20 tahun, nggak tahu waktu usia 21 tahun. Kalau misalkan 21 tahun berarti tahun kemarin ya, kalau misalkan 20 tahun berarti 2 tahun ke belakang. Sekarang saya menginjak, insya Allah kalau misalkan saya dipanjangkan umur sampai 30 April dan samanya maksudnya, insya Allah menginjak 22 tahun. Mungkin jika ditanya tentang apa harapan dan doa saya di usia 22 tahun nanti, mungkin insya Allah saya harap mudah-mudahan cita-cita saya untuk menjadi seorang content creator bisa terwujud dan tercapai. Hajat serta keinginan saya bisa terkabul. Kemudian saya senantiasa diberikan jalan rezeki untuk minimal untuk jajan ataupun misalkan untuk saya sehari-hari lah gitu. Tapi kalau misalkan ada lebih, mungkin insya Allah saya akan berbagi rezeki dengan orang tua saya dulu. Nanti kalau misalkan ada rezeki yang lebih lagi, insya Allah saya akan berbagi rezeki dengan orang yang membutuhkan. Doakan saja teman-teman ya, mudah-mudahan saya senantiasa diberikan jalan kemudahan dan rezeki. Kemudian saya berharap sehat selalu, sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin. Sehat lahir mungkin bisa beraktivitas normal, sehat batin saya tidak terlalu stres dengan apa yang seharusnya tidak saya pikirkan. Sorry teman-teman, agak kebalik gitu teman-teman. Jadi memang itu yang saya harapkan. Kemudian perihal jodoh, saya tidak terlalu untuk sekarang saya fokus karir dulu. Jadi saya bosan jadi membangun hubungan udah selesai itu jadi musuh. Nah saya nggak mau hal itu. Jadi saya lebih baik udah nggak usah ada teman spesial, jadi benar-benar lebih baik banyakin teman lah. Kalau teman-teman sih itu bebas tergantung teman-teman, jadi saya tidak bisa memaksa, itu mah prinsip saya gitu, jadi apa ya, kayaknya nggak sama lah kalau persepsi sama prinsip itu nggak harus sama teman-teman gitu. Mungkin itu. Kemudian saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dengan cara apapun, dengan cara saya sendiri. Mungkin saya banyak merepotkan dari usia dulu waktu bayi sampai usia 21 tahun sekarang. Saya banyak merepotkan orang tua saya tahu dan saya sadar itu. Kali itu saya ingin membanggakan kedua orang tua saya dengan cara saya sendiri. Mungkin itulah. Saya mereview ataupun saya menjelaskan tentang kenangan saya di beberapa tahun tentang momen ulang tahun, bukan berarti saya mengharapkan sebuah kado. Tapi kalau misalkan ada kado, saya terima dengan ikhlas. Kalau misalkan teman-teman suka, jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dukung saya, bantu saya untuk menjadi seorang content creator YouTube yang sukses di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton. See you the next video and bye-bye.